sejak dibangun pada abad ke-18. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat mengenai metafisika Cadas Pangeran bertebaran sampai dengan sekarang. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mystery People dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menyaksikan video ini diberikan sehat walafiat, dilimpahkan milik rizkinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan tentunya kita semua juga diselamatkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari ICU Studio, kembali saya membawakan sebuah cerita misteri malam Jumat. Ya, sebuah cerita yang akan menguak tentang sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal yang berbau mistis yang berkembang di masyarakat. Tentunya sambil menemani Anda beristirahat atau Anda sedang berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Malam ini, kembali saya akan membawakan sebuah cerita yang sudah menjadi legenda di masyarakat, masih dari kota Sumedang, Jawa Barat. Ya, siapa yang tidak mengenal dengan Jalan Cadas Pangeran? Keangkeran Jalan Cadas Pangeran ini sudah terkenal sampai keluar Pulau Jawa. Banyak hal-hal mistis yang terjadi di jalan ini. Seperti apa hal-hal mistis yang terjadi? Tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum saya lanjutkan videonya, saya mengajak kalian semua yang belum like video ini untuk di like dulu. Kemudian di subscribe channel ini sekarang. Jadi, siap gak siap? Kita akan mulai aja ceritanya sekarang. Tunjukkan nyalimu. I see you. Salah satu jalan terangker di Jawa Barat yaitu Jalan Cadas Pangeran yang berada di kota Sumedang. Berbagai cerita mistis disampaikan secara turun-temurun yang berkembang di masyarakat. Bahkan, kengerian Jalan Cadas Pangeran ini telah lama dikenal oleh orang banyak, berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan. Jalan Cadas Pangeran merupakan salah satu ikon kebanggaan dari warga Sumedang. Asal-usul Jalan Cadas Pangeran. Ya, Cadas Pangeran ini dibangun pada tahun 1808 dan merupakan jalan penghubung antara kota Bandung menuju ke kota Cirebon, dan menjadi salah satu jalan akses vital untuk perekonomian Jawa Barat. Jalan legendaris ini dibangun oleh salah seorang pemerintah Hindia Belanda atau gubernur pemerintah Hindia Belanda yang bernama Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan Cadas Pangeran merupakan salah satu proyek ambisius sang jenderal, yang mana beliau berniat untuk membangun jalan terpanjang di Pulau Jawa yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan, atau dari barat menuju ke timur. Jalan yang dibangun oleh sang jenderal kurang lebih sekitar 1000 kilometer. Namun dalam pembangunannya tidak berjalan dengan mulus, karena sang jenderal harus melewati daerah pegunungan yang berbahan batu cadas, yaitu di daerah Sumedang. Namun demikian,
Rintangan tersebut tidak menyurutkan niat sang jenderal untuk terus membangun jalan ini, di mana nantinya jalan ini akan membawa rempah-rempah menuju ke Batavia atau yang sekarang berganti nama menjadi Jakarta. Pembangunan Jalan Cadas Pangeran yang dipercepat tentunya memakan korban hingga ribuan jiwa dari warga pribumi. Sang jenderal membangun jembatan gantung di wilayah Batuan Cadas ini dengan melibatkan ribuan pekerja yang mayoritas adalah warga Sumedang. Selain warga Sumedang, sang jenderal pun memperkerjakan warga di sekitar Sumedang, seperti dari daerah Garut, Tasik, Subang, dan Indramayu. Karena dipekerjakan secara rodi atau paksa dan di bawah pengawasan tentara kompeni Belanda pada saat itu, banyak ribuan pekerja meninggal dunia dikarenakan kelaparan dan wabah penyakit malaria yang melanda pada saat itu. Keberadaan kuburan massal para pekerja rodi dari warga pribumi menjadi salah satu bukti kejamnya atau kerasnya pembangunan Jalan Cadas Pangeran di bawah kepemimpinan sang jenderal, yaitu Jenderal Willem Daendels. Kerasnya sistem kerja rodi oleh sang jenderal yang membuat korban warga Sumedang sampai ribuan jiwa tentunya membuat marah dan murka yang besar dari Bupati Sumedang pada saat itu yang berkuasa, yaitu Pangeran Kornel atau yang disebut juga dengan Pangeran Kusumadinnata ke-9. Bupati Sumedang pada saat itu ketika mendengar kabar bahwa banyak rakyat Sumedang yang menjadi korban kerja paksa atau rodi oleh sang jenderal, kemudian sang pangeran ini mendatangi lokasi pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Di sana, sang pangeran bertemu dengan sang jenderal Willem Daendels. Saat pertemuan inilah terjadi peristiwa yang unik yang pada saat ini disebut dengan aksi heroik Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinnata ke-9. Hingga momennya diabadikan dalam sebuah monumen yang terpampang sekarang di pintu masuk Cadas Pangeran dari arah Bandung menuju ke Sumedang. Momen heroik itu terjadi ketika sang gubernur Jenderal Willem Daendels mengajak sang pangeran untuk berjabat tangan. Pangeran Kornel menerima jabatan tangan sang jenderal tidak dengan tangan kanan tetapi dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanan sang pangeran memegang sebilah keris naga sastra yang terselip di pinggang sebelah kanannya dan merupakan sebagai pertanda perlawanan rakyat Sumedang. Inilah yang membuat bangga, di mana sang pangeran tidak gentar sedikit pun menghadapi sang jenderal yang sudah terkenal dengan bengisnya. Jalan Cadas Pangeran ini pun pernah terjadi longsor 2 kali, yaitu sekitar tahun 1995 dan tahun 2000, di mana kejadian longsor ini sempat membuat warga sekitar was-was karena ditakutkan Jalan Cadas Pangeran yang menjadi simbol warga Sumedang itu hanya tinggal nama atau kenangan masa lalu. Tetapi faktanya, sampai sekarang jalan ini masih berdiri dengan kokoh dan merupakan sebagai salah satu destinasi wisata di kota Sumedang.
Mitos Jalan Cadas Pangeran ini telah berkembang di masyarakat dan tumbuh subur hingga sekarang, di mana mitosnya apabila kita akan melewati Jalan Cadas Pangeran, dilarang untuk berbicara sompral atau sombong, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ini. Cadas Pangeran menjadi salah satu misteri di jalan ini. Adanya penampakan seperti ular besar yang melintang di tengah jalan, atau sosok wanita cantik yang berada di pinggir jalan yang melambai-lambai tangannya kepada para pengendara bermotor, atau sosok tinggi besar berbulu yang tiba-tiba menghadang perjalanan, ataupun sosok makhluk seperti harimau yang tiba-tiba menghadang perjalanan, kerap menghiasi keangkeran Jalan Cadas Pangeran ini. Konon katanya, apabila kita melewati Jalan Cadas Pangeran, atau siapapun yang melewati Cadas Pangeran dengan perasaan sombong atau angkuh atau berbicara sembarangan, maka makhluk-makhluk tak kasat mata ini, penghuni Jalan Cadas Pangeran, akan mendatangi orang tersebut secara langsung. Tidak semua orang percaya akan hal ini atau menganggap hal itu hanya sebagai mitos belaka. Akan tetapi, bagi warga sekitar, terutama Kuncen Cadas Pangeran, sangat meyakini akan hal ini. Tentunya bukan sekedar isapan jempol belaka. Cerita mistis yang berkembang di masyarakat hingga sekarang, salah satunya mengatakan bahwa arwah para pekerja rodi Cadas Pangeran masih bergentayangan di Cadas Pangeran. Bahkan, salah seorang juru kunci Cadas Pangeran, beliau pernah mengaku menyempurnakan sekitar kurang lebih 24 mayat yang ditemukan di Cadas Pangeran. Kondisi jalan pada saat itu yang memang di tengah hutan yang gelap. Kemudian di sisi jalannya terdapat jurang yang cukup curam. Banyak sekali ditemukan mayat-mayat korban pembunuhan, baik yang berada di sekitar jalan ini maupun yang di dasar jurang. Oleh karena itu, sang juru kunci sering sekali melakukan ritual-ritual agar Jalan Cadas Pangeran ini aman dari gangguan para makhluk-makhluk gaib yang mengganggu para pengguna jalan. Salah satu cerita yang berkembang di masyarakat adalah ada seorang pengendara bermotor yang melewati Jalan Cadas Pangeran pada saat malam hari, dan tiba-tiba di pertengahan jalan motornya tiba-tiba mogok. Pengendara ini pun menepikan kendaraannya dan berusaha untuk memperbaiki kendaraannya yang mogok. Namun tiba-tiba dia melihat sosok berbulu tinggi besar yang menghadang di tengah jalan. Setelah dia amati, sosok tersebut semakin lama semakin membesar, dan dia pun harus melihat sosok tersebut sambil menengadah. Terkejut dengan apa yang dia lihat, pengendara ini langsung mengemasi barang-barangnya dan berusaha untuk mendorong motornya dengan cepat keluar dari Jalan Cadas Pangeran. Sejak dibangun pada abad ke-18, cerita-cerita yang berkembang di masyarakat mengenai metafisika Cadas Pangeran bertebaran sampai dengan sekarang. Seperti halnya
ada batu yang sulit untuk dibelah, kemudian adanya tumbal berupa trisula yang menjadi penyangga jalan Cadas Pangeran ini. Menurut salah satu kuncen Cadas Pangeran, bahwa jalan Cadas Pangeran ini ditanam rupa trisula di badan jalan. Trisula yang berarti adalah tri itu 3 dan sula adalah tumbal, merupakan 3 hewan yang ditumbalkan untuk menjaga jalan Cadas Pangeran. Ketiga hewan tersebut adalah harimau, ular, dan monyet. Ternyata di salah satu bagian jalan Cadas Pangeran ini ada sebuah pipa yang terbuat dari kayu yang mengaliri air, di mana air ini bukan air sembarangan, yang diyakini oleh masyarakat adalah sebagai air karomah dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Air yang terus mengalir ini dan tidak pernah berhenti. Menurut warga masyarakat, diyakini bahwa air tersebut memiliki aroma atau wangi yang berbeda dari air-air pada umumnya. Di lokasi inilah sering ditemukan adanya sosok ular raksasa yang tiba-tiba melintas atau melintang di tengah jalan. Ada kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di daerah Cadas Pangeran ini, yaitu kebiasaannya adalah menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke jurang atau melemparkan sebuah koin ke jurang dengan sambil membaca doa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama melewati atau melintasi jalan Cadas Pangeran ini. Bukan hanya sosok ular raksasa atau siluman-siluman lainnya yang berada di Cadas Pangeran, warga sekitar pun meyakini bahkan sering melihat penampakan sosok wanita di pinggir jalan mencegat para pengendara dengan melambaikan tangan. Salah satunya adalah dialami oleh salah seorang tukang ojek yang biasa melintasi jalan tersebut untuk mencari nafkah. Tiba-tiba pada suatu malam dia melewati jalan Cadas Pangeran dan melihat ada seorang perempuan cantik melambaikan tangannya dan meminta pengendara ojek tersebut untuk mengantarkan dirinya. Ketika ditanya akan diantarkan kemana, sosok perempuan ini tidak mengatakan, bahkan diam 1000 bahasa. Tanpa ragu-ragu, sang tukang ojek ini lalu membawa penumpang sang perempuan cantik tersebut. Dan ketika dalam perjalanan, dia merasakan motornya semakin ringan yang tadinya terasa berat. Ketika dia menoleh ke belakang, perempuan cantik yang dia bawa tersebut atau penumpang yang dia bawa tersebut tiba-tiba sudah menghilang. Di jalan Cadas Pangeran ini bukan hanya ditemukan kuburan massal dari pekerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdahulu di bawah kepemimpinan Jenderal Willem Daendels, tetapi di situ pun juga terdapat satu petilasan berupa batu besar yang diyakini oleh masyarakat sekitar dan juru kunci jalan Cadas Pangeran merupakan petilasan sang pangeran atau Pangeran Cornel, atau yang disebut juga dengan Pangeran Kusumadinata ke-9. Sang juru kunci pun sering melakukan ritual di batu besar petilasan sang pangeran ini, yaitu di mana agar
jalan cadas pangeran terhindar dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang sering mengganggu para pengendara jalan. Mystery People, itulah tentang sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal mistis tentang jalan cadas pangeran yang menarik untuk kita ketahui. Mystery People, dimanapun kita berada, atau dalam keadaan sedang mengendarai kendaraan bermotor dimanapun, termasuk di jalan cadas pangeran ini, jangan lupa untuk selalu berdoa, berzikir, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan kita selamat. Percaya nggak percaya tergantung dari sisi mana Anda menyikapinya, dan tentunya tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Oke, Mystery People, itulah cerita misteri kita malam ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri videonya, saya mengajak kembali kepada kalian yang belum like video ini untuk di like dulu dan di subscribe channel ini sekarang. Dan ambil yang positifnya, yang jeleknya jangan diambil. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Kang Ludi pamit. Sampai ketemu lagi di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.